Hari ini kita biar jangan menulis bahasa Inggris, betul mau belajar sesuatu yang baru pada kami. Jadi selama ini Pak Guru sudah kuliah dan kuliah dan kami dapatkan itu ternyata menurut para pakar pendidikan itu yang Pak Guru sudah buat selama ini ternyata belum pas. Yang semestinya itu kalau mendidik kamu tuh seluruh teorinya itu tidak boleh pukul, pukul tidak boleh keras. Kamu setuju tidak? Setuju. Tidak? Senang. Oleh karena itu hari ini Pak Guru mau coba menerapkan itu. Kita mulai bangun dengan istilahnya keyakinan kelas. Bangun keyakinan kelas itu mulai dari ini yang kita buat setelah ini. Tapi ingat, karena kita harus sesuaikan dengan kondisi di sini. Kondisi maksudnya budaya kita orang lain di sini, budaya kamu dari kita lah, dari rumah yang biasanya keras begitu. Oleh karena itu ini sifatnya masih percobaan ya. Kalau kamu mau yang mana? Mau cara lama atau mau cara lama yang biasanya Pak Guru gampang pukul, gampang marah, atau mau cara baru yang tidak pakai pukul? Ingat, namanya percobaan berarti kalau nanti ternyata kalau nanti ternyata cara baru ini ternyata tidak ada hasilnya, maka kita bagaimana? Kembali ke semula. Oleh karena itu supaya jangan atau tidak perlu kembali ke cara lama, kita usahakan cara yang baru ini baru atau berjalan. Oke? Sepakat itu? Sekarang kita mulai pertama dari aturan-aturan. Coba ini khusus untuk les bahasa Inggris. Kelas kamu saya buat sebagai kelas percobaan. Kelas percobaan. Coba kita sekarang pikirkan 10 aturan yang kita punya kelas. Aturan yang mau kita sepakati nanti. Aturan, nah coba pikir satu dulu. Yang pertama, saya tambahkan dulu misalnya berdoa dalam bahasa Inggris yang kita sudah dalam bahasa Inggris berdoa dalam nanti baru lagi kesepakatannya berdoa dalam bahasa Inggris dan Pak Guru tanya semua kita sudah panjang toh. Yang ini mau? Mau. Apalagi yang ketiga? Apa tuh? Jangan mengeluarkan kata-kata betul. Bahasa Inggris ini. Jangan gunakan dengar dulu kata-kata kotor. Oke. Coba lebih fokus ke bahasa Inggris kita punya. Absen menggunakan bahasa Inggris. Oke, very good. Absen atau presensi itu pakai bahasa Inggris ya? Pakai kata. Pakai kata positif. Pakai kata positif. Tidak boleh. Menggunakan tidak boleh. Ya. Menggunakan kata-kata. Dia menggunakan kata-kata positif. Kalau kamu berdoa dalam bahasa Inggris setiap hari seperti yang sudah kita sepakati tadi, yang kamu yakin nanti apa ya? Coba kamu bayangkan begini. Kami setiap kali les itu selalu berdoa dalam bahasa Inggris, atau bahkan setiap hari itu saat masuk les mulai, kami doa dalam bahasa Inggris. Itu nanti kalau coba kamu renung, kalau kamu buat terus seperti itu, kami yakin apa yang akan terjadi. Coba Bina. Akan jaga bahasa Inggris. Berarti kami yakin kalau berdoa dalam bahasa Inggris. Kami bisa menggunakan bahasa Inggris. Kami yakin bahwa berdoa dalam bahasa Inggris berdoa dalam bahasa Inggris setiap hari apa tadi Bina? Agar kamu bahasa Inggris. Bina? Ulang Bina? Agar kami yakin berdoa dalam bahasa Inggris setiap hari membuat kami saya tulis huruf besar ya, jago berbahasa Inggris berbahasa Inggris. Oke, keyakinan pertama. Keyakinan kedua,
Yang jaga kemarin. Ya, kamu punya apa kemarin? Pengaduan kelas, benar. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak memakai sesuai ketentuan, kamu mengingatkan ya. Kamu ingatkan, kalau sudah rapi kau ingat tidak kita punya keyakinan itu. Sampaikan. Lalu yang satu lagi siapa lagi? Karin tentang apa? Mana siapa pemukul batu kan? Pemukul batu. Kita tahu yang bisa panggil? Kenapa Pak Guru panggil menurut kita? Kenapa dipanggil tadi? Sekarang kelas mulai membentak ya. Menurut Vito itu benar atau salah? Bagaimana? Benar salah? Salah. Jadi kalau kita teman-teman itu menurut Vito salah ya, bagus tidak. Jadi namanya kesalahan itu Vito semua orang pasti bisa buat Ya. Siapa di antara kami yang belum pernah buat salah? Tidak ada. Pak Guru juga banyak buat salah. Itu manusiawi. Tapi yang diminta dari kita, diharapkan dari kita adalah untuk berubah. Vito ingat kesepakatan kita? Kalau tidak ingat, keyakinan kita tuh di nomor berapa? Nomor 3. Coba kita baca buat. Kami yakin menggunakan kata-kata positif dan sopan membuat kami dihormati sesama. Oke. Jadi Vito yakin toh bahwa kalau kita omongan teman-teman itu halus-halus, sopan, kita juga akan dihormati sesama toh. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, selalu ingat kita punya keyakinan, ingat terus kita punya keyakinan. Saya yakin kalau saya omong sopan-sopan teman-teman, berarti itu teman-teman sesama akan menghormati saya. Betul? Nah ini mungkin ada niat untuk ke depan yang bagaimana kita terkait ini? Ada niat ke depan bagaimana? Mungkin ada niat berbuat baik terkait ini, kesepakatan ini masih mau ulang, mungkin kita masih mau ulang yang seperti omongan masih begitu, tidak lagi niat ya, yakin ya, dan ya, oke, berubah, mantap, terus, oke, silakan duduk, oke, mantap. Perasaan waktu ternyata sampai di sini saya kangen itu seperti itu. Dulu, waktu saya pamit kita dulu, terus nih sampai di sini. Relax terus perasaan sesudah itu sudah selesai dengan Pak dan duduk lagi belakang, gimana rasanya? Aman, maksudnya kalau bandingkan dengan sebelumnya dengan yang sekarang, kalau lebih suka yang bagaimana, yang cara sebelumnya atau yang sekarang? Sekarang, kenapa yang sekarang lebih suka? Sudah relax, jadi tidak pukul ya. Oke, bentar, thank you. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan dan saya kasihi. Terima kasih sudah berkenan meluangkan sedikit waktu untuk hadir dalam sesi kami calon guru penggerak yang akan melakukan diseminasi modul 1-4. Sekaligus kami akan men-sharingkan juga pengalaman kami dalam pengalaman saya maksudnya dalam menerapkan dan mempraktekkan materi-materi utama yang sudah terdapat dalam modul 1-4, terutama tentang segitiga restitusi. Selain membagikan pengalaman, juga membagikan pemahaman kami. Untuk itu sekali lagi saya berterima kasih. Sedangkan teman-teman yang belum sempat hadir, mereka nanti akan masuk juga bergabung dengan kita setelah mengurus siswa-siswi kita di kelas.
terkait dengan paradigma belajar, saya yakin ini kita semua juga sudah pada paham dengan hal ini. Paradigma belajar meningkat. Jadi disiplin positif itu dapat terwujud betul kalau siswa atau kalau pelakunya itu dia memiliki keyakinan di dalam dirinya tentang nilai suatu kebajikan. Kalau dia sudah memiliki keyakinan, maka disiplin positif itu bisa dijalankan dengan baik nanti. Dalam pelaksanaannya nanti itu ada bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan sebagainya. Contoh kasus dengan siswa misalnya, ada siswa yang mencuri kue yang dijual temannya misalnya. Kalau kita tanya kenapa kau curi kue? Dia bilang, karena lapar, saya belum makan. Nah, itu berarti dia, ini berarti kebutuhannya dia untuk bertahan hidup. Dan kita tanya alasannya. Lalu ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini dengan percaya diri yang lebih baik. Sering kita, kalau misalnya anak-anak sudah melakukan kesalahan, sudah dihukum, setelah itu, kamu duduk di sana, jangan kamu di situ. Nah itu katanya, bukan katanya maksudnya, ada yang posisi penghukum, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kita sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Itu saat kita menangani hal. Saya akui itu selama ini yang saya buat itu memang selalu sebagai penghukum. Begitu salah panggil hukuman fisik, hukuman verbal itu saya akui. Itu posisi apakah yang biasa kita jalankan dalam menangani siswa kita selama ini? Kalau saya akui berhukum dengan teman. Dan kita diharapkan menjalankan peran sebagai manajer, minimal sebagai pemantau. Itu yang diharapkan. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Universal menyangkut maksudnya tidak lihat ras, tidak lihat suku, yang disepakati bersama seluruh warga kelas terlepas dari semua kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sungguh diyakini, makanya dibilang keyakinan kelas oleh warga kelas sebagai sesuatu yang bernilai, bermanfaat. Misalnya mereka yakin bahwa datang sekolah tepat waktu akan membentuk mereka menjadi siswa yang berprestasi, misalnya. Nah, keyakinan yang mereka miliki di dalam hatinya tentang nilai dan manfaatnya itulah yang menjadi motivasi intrinsik bagi mereka untuk menjalankan kesepakatannya nanti. Keyakinan kelas mesti ditinjau dari waktu ke waktu, dan keyakinan kelas ini harus dibarengi dengan penerapan restitusi bagi pelanggaran kesepakatan yang terjadi. Kalau hanya misalnya seperti disitu dikatakan misalnya mereka coret tidak punya motor, dan bisa sudah alami di Rosamis kita. Mereka coret saya punya motor pakai pisau, pakai paku gitu. Saya ingat sebelum itu saya sudah menghukum mereka. Lalu yang kedua itu sisi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Kamu boleh memperhatikan sikap itu karena sikap yang baru, maksudnya bahwa meskipun kamu terlambat, kamu sempat datang sekolah tadi. Itu sesuatu yang bagus, karena ada yang lain terlambat belum datang sekolah. Lalu menanyakan keyakinan. Terus, yang kamu yakini itu apa? Coba kamu pikir. Ibaratnya kalau kamu misalnya tidak mandi 1 minggu, yang kamu yakini itu apa? Dia bilang bangun tiba. Nah, kalau kamu masih ingat terus setiap hari, bagaimana? Dan mereka menjawabnya, kalau terbangunlah atau tercetuslah keyakinan kelas yang sudah kami buat itu. Satu hal yang saya jadi optimis dengan ini adalah begitu saya memperkenalkan keyakinan kelas ini, mereka sangat antusias, terutama ketika disosialisasikan kepada mereka bahwa Pak nanti tidak perlu lagi melakukan tindakan-tindakan yang selama ini Pak pernah buat, seperti melakukan ya penanganan yang agak keras. Mereka senang sekali. Setuju Pak, setuju. Saya bilang yang penting kita sepakat dengan poin-poin yang akan kita sepakati setelah ini ya. Dan mereka berjanji, iya Pak, ya Pak. Mereka sepakat. Dan sampai hari ini sudah 1 minggu saya berdapat 2 pelanggaran, yaitu tidak setel dalam dan bicara keras dengan ya teman, bukan bicara keras, dia hanya sedikit membentak teman. Seperti itu.
Lalu saya tanyakan alasannya, dia bilang saya emosi Pak. Itu yang. Sedangkan yang tidak terdalam saya tanya alasannya kenapa, dia bilang golak panas. Lalu saya dia supaya ingat lagi dengan ini kesepakatan yang sudah diyakini, dan setelah 1 minggu lewat sampai sekarang siswa yang bersangkutan sejauh ini belum juga melakukan kesalahan lagi. Nah, ini ada keyakinan kelas yang kami pasang di sana. Saya sengaja ambil untuk khusus kelas bahasa Inggris saja dulu, karena saya berpikir kalau diambil untuk keseluruhan, nanti kalau misalnya teman-teman lain masih ada kesibukan, nanti bisa tidak dijalankan dengan baik. Sehingga saya berpikir ambil dulu kesepakatan yang melibatkan 1 orang saja di dalamnya, sehingga soal peluang untuk dilaksanakan dengan baik dan tidak kedepannya itu masih bisa diminimalisir untuk kemungkinan kesalahan, kegagalan. Jadi ini kelas 7B sekaligus sebagai kelas contoh bagi saya, sekaligus supaya peluang untuk berhasilnya semoga bisa lebih besar. Sekian dari saya untuk diseminasi modul 1.4 ini. Untuk kesan saya secara umum dari pendidikan guru penggerak ini, saya sangat-sangat suka, sangat mengapresiasi program pemerintah, dan materi-materi di dalamnya juga saya sangat salut. Dan khusus untuk penerapan praktek-praktek yang diminta, saya ke depannya saya berpikir ini sesuatu yang sangat positif, dan saya yakin cepat atau lambat kita akan bisa mewujudkannya. Itu saya yakin, tinggal soal kerjasama, dan mungkin kalau masing-masing menerapkannya ambil per kelas saja, maka suatu saat akan terwujud. Saya yakin, karena ternyata anak-anak juga sangat antusias. Sekian dari saya, terima kasih untuk perhatian dari kita semua. Selanjutnya saya mungkin ada teman-teman yang mau mengajukan 1-2 hal, mungkin pertanyaan, mungkin keberatan dan sebagainya. Mungkin Bapak Kepala Sekolah juga mau memberikan penguatan, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yos sudah memberikan semacam briefing untuk kita semua dalam rangka untuk mengingatkan kembali ingatan kita tentang pengetahuan yang terkait dengan siswa ini. Jadi saya selaku pimpinan merasa bangga dengan kegiatan ini. Teman-teman juga tidak putus asa, walaupun mungkin semua kita pada tahu hal-hal seperti ini, tapi terkadang dalam pelaksanaannya kita lari dari apa yang sudah digariskan itu. Dan ini saya anggap belum berat, karena begitulah yang namanya manusia, pasti saja ada kekeliruan, ada kelemahan, sehingga hal itu kadang terjadi. Tetapi saya harapkan kita selaku pendidik harus betul-betul melaksanakan itu dalam kapasitasnya kita sebagai seorang pendidik di sekolah. Oke, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Mungkin masih ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu. Jika tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Terima kasih banyak juga untuk dukungan selama ini yang sudah saya terima, saya alami selama masa pendidikan ini. Seandainya ada tutur kata, ada tanduk, bukan hanya dalam
diskriminasi ini, terutama juga dalam selama masa pendidikan sebagai calon guru penggerak ini yang menimbulkan ketidaknyamanan pada kita semua. Saya mohon maaf dan sekali lagi saya senantiasa butuh dukungan kita semua. Terima kasih.